Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Harun Al-Rasyid. Saya dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah konsep data warehouse dan data mining dengan studi kasus association atau asosiasi menggunakan dataset produk Amazon UK. Proyek ini saya kerjakan menggunakan framework ini CRISP DM, mulai dari business understanding sampai ke tahap deployment, dan nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, di sini kita langsung masuk ke fase pertama, yaitu business understanding. Di sini kita memahami masalah bisnis sistem rekomendasi produk, dan kita bahas dari latar belakangnya. Di sini platform e-commerce Amazon UK menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu terlalu banyak pilihan produk. Pengguna sering bingung untuk memilih produk yang relevan, dan tingginya bounce rate karena pengguna tidak menemukan produk terkait, dan perlunya meningkatkan cross-selling dan upselling. Masalah bisnisnya yaitu yang pertama mengetahui kategori produk apa yang sering dilihat atau dibeli bersama, membuat sistem rekomendasi produk yang relevan, meningkatkan average order value, mengurangi decision fatigue, dan meningkatkan conversion rate dan retention. Tujuan analisisnya di sini untuk menganalisis data produk Amazon untuk menemukan association rules yang dapat merekomendasi produk berdasarkan kategori yang sering dibeli bersama, dan kemudian membuat sistem customers review X atau review Y. Jadi kalau dia ngelihat produk satu, dia otomatis bisa ngelihat produk yang relevan lainnya, yaitu kemudian mengoptimalkan tampilan frequently bought together dan meningkatkan user satisfaction dan revenue. Kriteria suksesnya di sini yaitu menemukan minimal 10 sampai 15 aturan asosiasi kategori produk yang signifikan. Yang kedua, aturan memiliki lift ratio lebih dari 1,3. Di sini termasuk asosiasi yang kuat. Yang ketiga, aturan memiliki confidence lebih besar atau sama dengan 60%. Yang keempat, aturan dapat diimplementasikan dalam sistem rekomendasi produk. Oke, kita langsung masuk ke fase kedua, yaitu data understanding. Di tahap ini, saya melakukan eksplorasi awal terhadap dataset. Dari total 10.000 produk, ada 44 kategori utama yang berbeda. Saya juga membuat visualisasi untuk melihat distribusi produk per kategori. Ini contoh visualisasinya. Di sini ada dua. Yang pertama versi grafik dan versi tabel. Sini kita lihat versi tabelnya saja. Dari hasil eksplorasi, kategori hobbies adalah yang paling banyak. Di sini terdapat 1.464 produk atau sekitar 14,63% dari total datanya. Kemudian yang kedua ada di sini diecast dan toy of vehicles, datanya ada 1.221 dengan presentasi 12,21%. Yang ketiga disusul oleh figur dan playsets dengan total data 1.111 produk. Di sini saya juga mengecek kualitas datanya dan menemukan ada 692 data atau produk yang tidak memiliki informasi produk. Di sini nih 6,9%, 692 yang nantinya akan dibersihkan di tahap selanjutnya. Kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu fase ketiga, data preparation. Di sini ini adalah merupakan fase yang paling penting sepertinya dari akses ini, karena dari dataset Amazon ini berbeda dengan data transaksi lainnya, karena di sini kita perlu melakukan pendekatan khusus. Pertama yaitu saya membersihkan data dengan menghapus 692 baris tadi yang missing, sehingga di sini tersisa 9.312 produk setelah pembersihan. Jadi yang ini yang akan kita analisis, ini total produknya 9.312. Kemudian yang kedua, saya melakukan seleksi fitur, di mana setiap produk diubah menjadi sebuah basket. Jadi kayak dimasukin ke dalam satu pencarian secara langsung. Dan ini contohnya bisa dilihat di sini.
Yang ketiga, saya melakukan transformasi data menggunakan transaction encoder dari library MLHTen untuk mengubah data menjadi format Boolean matrix dan hasil akhirnya seperti ini. Di sini hasilnya akhirnya berupa matriks berukuran 9312 baris dikali dengan 343 kolom, di mana 343 ini adalah jumlah kategori unik yang ada di dalam dataset. Oke, selanjutnya kita ke fase modeling atau fase keempat. Di sini saya menggunakan dua algoritma association rule. Yang pertama yaitu a priori algorithm dan yang kedua yaitu FP-Growth algorithm. Di sini a priori adalah algoritma klasik yang menggunakan pendekatan breadth first search, sementara FP-Growth lebih efisien karena menggunakan struktur FP-Tree dan tidak perlu generate kandidat item sets berulang kali. Di sini kelihatan ya, algoritma klasik untuk association rule mining cocok untuk dataset e-commerce manual untuk a priori. Sedangkan FP-Growth algoritma lebih efisien dengan struktur FP-Tree dan lebih cepat daripada a priori untuk dataset besar seperti Amazon ini. Dan di sini untuk parameternya saya set minimum supportnya sebesar 5% dan minimum confidence-nya sebesar 60%. Dan untuk minimal lift-nya ada 1,3. Dan setelah dijalankan, kedua algoritma ini menghasilkan 27 frequent items. Ini di sini untuk algoritma a priorinya ada 27 frequent items, dan untuk FP-Growth-nya sebentar ya. Nah, di sini ada minimal confidence-nya sebesar 60%. Dan di sini ditemukan ada 53 association rules. Dan juga yang menariknya dari hasil ini, untuk menggunakan algoritma FP-Growth hasilnya juga sama. Di sini terdapat 27 frequent item sets dan juga minimal confidence-nya 60% dengan association rules yang sama, yaitu ditemukan 53. Jadi dari kedua hasil ini bisa membuktikan model yang saya bangun ini konsisten dan valid. Kita langsung lanjut ke tahap kelima, yaitu tahap evaluasi. Di sini dari 53 rules yang ditemukan tadi, saya hitung rata-rata confidence-nya, yaitu nih, average confidence yaitu 91,68%. Jauh di atas target yang di awalnya kita tentukan yaitu 60%. Dan untuk lift rata-ratanya di sini terdapat 8,64% dan lift tertingginya yaitu 9,70%. 9,70%. Dan ini menunjukkan asosiasi antar kategori yang sangat kuat. Dan di sini kita bisa lihat contoh rule terkuat yang bisa saya temukan adalah ini. Sini ada luasnya dari 1 sampai ke 15. Nah, yang pertama sini ya, jika produk dari kategori toys, maka nanti bisa muncul rekomendasi kategori karakter dan brands. Supportnya di sini terdapat 0,067 dengan confidence sebesar 1,000 dan lift paling besar ya di sini 9,7000. Dan yang kedua terdapat characters and brands. Dan yang rekomendasinya kategori toys dengan support segini, confidence ini dan liftnya ini. Dan begitu pula sampai ke tahap yang paling kecil. Jadi dibandingkan dengan kriteria sukses yang saya tentukan di awal, semua kriteria ini berhasil tercapai. Dan jumlah rules signifikan tercapai dengan 53 rules, lift ratio tercapai dengan rata-rata 8,64, dan confidence tercapai dengan rata-rata 91,64%, yang juga melebihi target performa model sebesar 80%. Dan di sini untuk fase ke-6-nya atau ke tahap deployment, nanti dari hasil analisis ini saya akan publikasikan dalam bentuk website portofolio menggunakan Google Sites yang nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini dan juga berupa readme.github-nya. Jadi sebagai kesimpulan,
Analisis asosiasi yang saya lakukan terhadap data produk Amazon UK berhasil menemukan pola-pola kategori produk yang sering muncul bersama dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Hasil ini bisa langsung diimplementasikan oleh platform e-commerce untuk membangun fitur rekomendasi produk seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan cross-selling dan average order value. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code lengkapnya berupa mungkin nanti dataset atau mungkin link-link terkait dari project ini akan saya taruh di deskripsi YouTube dan mungkin nanti akan saya satukan di GitHub repository agar mudah untuk diaksesnya. Dan nanti akan saya cantumkan di deskripsi YouTube. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.